Oke, ada Uncuk PA. Uncuk PA. Lagi main lempar-lemparan batu nih. Silakan, Cop. Nyalakan kamera, Cop. Kamu di mana, Cop? Ya tetaplah di bumi. Enggak, maksudnya di mana? Di Madinah. Saya dengar katanya kamu di Madinah. Ya, di Madinah. Kenapa? Udah main lempar-lemparan batu. Enggak, aku ini lagi nyari Udah main lempar-lemparan batu, kencing. Aku ini lagi nyari kencing unta perusahaannya karena Kristen tahun 2026 mau berpesan sama saya, Dis. Ya, kumpulkan kencing unta buat baptis. Kencing unta buat baptis. Gitu. Sob, halunya jangan tinggi-tinggi lah, Sob. Masa kencing unta buat baptis? Sama. Sob, sebentar, Sob. Tadi gini. Tadi kami lagi Tadi kami lagi ngobrol, ya kan? Ngobrol masalah ngobrol masalah setiap bayi. Tuh kan. Takut mereka kalau saya ngomong nih, takut nih. Sob, tadi saya ngomong begini. Kau mau ngomong apa? Katanya tadi ada orang datang. Setiap bayi lahir itu terlahir dalam keadaan muslim. Itu memang ada hadisnya begitu. Setiap bayi terlahir dalam keadaan muslim. Keadaan suci. Iya, muslim kan dia? Suci. Bukan muslim. Suci. Bukan muslim. Ya kalau fitrahnya suci, yang menjadikan itu orang tuanya, Dis. Bisa jadi muslim, bisa jadi Yahudi, Nasrani. Iya. Makanya setiap bayi terlahir dalam keadaan muslim kan? Kecuali Edis. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kecuali Edis. Ya, setiap bayi terlahir dalam keadaan anak muslim. Yang lahir itu adalah keadaan suci. Oke. Kau ini dari ayah ibu aja mau kau pelintir-pelintir. Iya, ada juga yang mengatakan ada juga yang muslim. Ayah ibunya lah. Dia udah punya dosa. Udah oten. Oh iya. Kalau Edis baru dilahirkan ibunya udah dosa. Inilah ini. Sob, serius dulu, Sob. Serius, Sob. Gini. Setiap bayi yang lahir aku tadi gini terlahir bentar. Mereka kalau ditanya. Silakan kamu bertanya, Sob. Gitu ya. Ya, kamu bertanya karena kamu takut ditanya. Kalau ditanya langsung kebongkar. Aku mau konfirmasi dari kamu aja. Ada apa 3 itu, hal Sob? yang membuat ribut publik gitu. Apa itu, Sob? Pertama, betulkah ya dari rekaman kamu bahwa di Kristen itu boleh poligami, hanya saja gereja tidak mengesahkan gitu. Mana? Suaranya mana? Saya sudah dengar itu video video cuma 30 detik gitu. Mana mukanya? Belum makan nasi biryani. Muka mana? Itu kan melalui debat WhatsApp. Aduh, Cok. Saya ini heran loh dengan integritasmu, Sob. Masa iya, Sob, cuman suara sepotong begitu? Ya kan, gini kawan, aku itu makanya datang mau konfirmasi gimana jawabanmu. Iya, tentu. Karena gini. Menurut aplikasi ya pembuktian suara itu memang suaramu, nggak bisa didustai sekarang aplikasinya ada untuk mengecek suara kawan. Baik, saya jawab. Gini, Sob. Itu suara tahun berapa itu suara? 2020 berarti hampir 6 tahun yang silam. Dengerin. 6 tahun yang silam, 2020. Ya, dengar lanjut. Ya. Pada waktu itu saya itu sering diskusi yang suka sarkas. Sarkas itu dalam pengertian saya itu mencoba mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Contoh sarkas yang saya katakan. Saya sampai sekarang masih sering mengatakan sarkas. Misalnya begini. Makanya panjangnya itu mana? Saya soalnya lupa saya. Masa video cuma 30 detik? Coba panjangnya mana? Coba. Itu satu. Konfirmasi, aku ingin konfirmasi aja, nggak bantah gitu. Iya, yang makanya kedua,
gini, saya mau bantah pun karena cuma 30 detik saya tidak tahu apakah itu saya sedang sarkas, apakah itu bukan suara saya, apakah itu suara saya lupa karena udah lama, udah 5 tahun. Ya, ya berarti di situ saya mengucapkan yang salah. Berarti saya mohon maaf. Kalau salah kan saya ucapkan maaf begitu. Itu juga video lama. Saya makanya saya masih cari tahu itu panjangnya mana. Kayaknya saya lagi sarkas itu. Baik. Aku nggak bantah. Itu kan hanya ingin konfirmasi aja ke kamu. Terus yang kedua, video kamu yang beredar, Yesus punya Tuhan. Gimana tuh? Betul? Oke, definisi punya Tuhan itu apa, Sob? Definisi punya Tuhan berarti ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Gini, oke, saya sebenarnya jawab. aku tidak mau mendebat hal itu. Kamu konfirmasi aja video itu betul ucapan kamu yang bikin. Apakah betul Yesus punya Tuhan itu adalah video kamu dari mulut kamu gitu? Baik, saya jawab. Gini, Sob. Makanya banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan itu apa. Punya Tuhan itu artinya punya tuan, punya sesuatu yang kepadanya kita patuh, kepadanya kita taat, kepadanya kita mengikuti. Di dalam Bible jelas Yesus patuh kepada Bapa di sorga. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kehendakku adalah melakukan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang mengutus aku. Begitu. Cuman yang jadi masalah begini, Sob. Kalau Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus bukan Allah, Sob, tetapi Bapa di sorga. Ini yang Muslim ini sering ini. Gak masalah. Kalau misalnya yang ku konfirmasi aja ucapan kamu. Kalau untuk masalah siapa Tuhannya Yesus, aku nggak mau tahu gitu. Ya, itu betul, Sob. Kalau pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di sorga, sampai sekarang saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya itu. Bahkan saya bilang begini, kalau orang Kristen tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga, orang tersebut perlu membaca Bible lagi. Begitu. Makanya baca Bible lagi, kau bilang gila mereka. Gimana? Mama bilang. Kalau Kristen takut, kata kamu, mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka Kristen itu adalah Kristen yang gila. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Betul. Iya, betul. Cuman yang jadi problem begini, Sob. Kalau misalnya saya mengatakan Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah Bapa di sorga, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Muslim berbangga diri? Emang itu membuktikan Islam benar? Betul, artinya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Tuhan. Kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, Sob, kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kesimpulanmu yang sesat. Kapan saya mengatakan? Bahkan saya mengatakan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus punya Tuhan. Nama Bapa di sorga. Cuman masalahnya orang tidak tahu punya Tuhan itu apa. Gak protes aku masalah itu, gak protes. Oke? Yang ketiga nih, yang ketiga, video kamu yang ketiga. Apa itu? Tritunggal buang ke tong sampah. Berarti Roh Kudus buang aja ke tong sampah gitu. Nah, ini lagi kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh orang yang sering benturin kepala ke ubin ini. Sob, katanya kata kamu kan kamu ngomong Tritunggal itu buang ke sampah lah. Gimana berarti Roh Kudus buang ke sampah dong? Baik. Jadi begini, Sob ya. Dengarkan saya, Sob. Kalau pernah saya ngomong Bapa di sorga, Roh Kudus buang ke tong sampah, maka saya ini sudah tidak pantas lagi dikatakan seorang Kristen. Nggak pantas saya dikatakan seorang Kristen. Yang saya katakan itu adalah doktrin. Karena begini, Sob. Ketika orang bilang Tritunggal, itu orang itu pemahamannya udah nggak sama. Udah beda-beda itu. Karena Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru. Coba. Undang Esra Soru dan Elia Miron bareng-bareng ngomong Tritunggal. Nggak sama. Undang ini Rudi Yohanes ngomong Tritunggal. Nggak sama.
Tritunggalnya Rudi Yohanes, Tritunggalnya Esra Soru, Tritunggalnya Bom Bom, Bom Bom Tritunggalnya Pulpen. Tenang, Sob, tenang, pelan-pelan. Langsung kau bilang Kristen itu bingung gitu. Tenang. Pernah lihat nggak videonya Bom Bom Tritunggal itu 3 pulpen? Pernah dengar? Pernah lihat? Ada, aku lihat. Oke. Terus Tritunggalnya Elia Miron lain lagi. Tubuh, jiwa, dan roh. Tritunggalnya Esra Soru beda lagi. Tritunggalnya MYM beda lagi. Tritunggalnya Deki Gadas beda lagi. Makanya saya bilang, buang itu ke tong sampah. Makanya dalam konteks diskusi itu pahami. Yang harus kita pegang itu adalah bahwa kita percaya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang harus kita pegang teguh. Makanya pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron. Begini konteksnya, Sob. Misal nih saya bilang begini. Elia Miron saja mengiyakan saya kok. Elia Miron tuh mengiyakan saya. Misal gini. Misal ada seorang muslim namanya Muhammad. Oke. Kemudian Muhammad ini ketika dia mendengar pemberitaan Injil dari saya memberitakan Injil kepada dia nih, dia menerima. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin hidup meneladani Tuhan Yesus. Saya ingin melakukan segala perintah-perintahnya. Seperti itu. Ketika dia mengasihi, sedikit Sob, biar saya selesaikan. Ketika dia mengasihi Tuhan Yesus, ketika dia ingin hidup segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, pertanyaannya, dia tidak peduli dengan Trinitas, Duinatur, Hipostasis, Union yang dijelaskan oleh Elia Miron. Jadi Tritunggal di situ maksudnya adalah Tritunggal yang dijelaskan Elia Miron. Bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak kapan saya bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itulah yang saya beritakan tiap hari di sini. Tapi kalau Tritunggal penjelasannya Bapak para pendeta karena beda-beda semuanya. Si Anu bilang tidak ada subordinasi. Si itu bilang ada subordinasi ontologis. Si Anu bilang oh begitu. Itu yang saya maksud. Makanya seandainya itu semua dibuang ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Elia Miron saja bingung nggak bisa jawab gimana. Silakan. Ya teman-teman jawaban Edris. Ya mau dia ngeles atau apa kan teman-teman bisa nilai kan kayak gitu. Saya nggak perlu mengkritik jawaban dia, nggak perlu. Bentar dulu Dis. Kau udah ngomong dari tadi. Artinya gini aja Dis, aku sedikit menyimpulkan gitu ya. Dari penjelasan kamu tadi, itulah resiko menuhankan manusia. Gitu. Akhirnya bingung. Sama-sama denom, sama-sama gereja aja, satu gereja. Bingung gitu. Nah, nggak ada yang benar konsepnya kayak gimana. Konsep Elia Miron, atau Bom Bom, atau Esra Soru yang betul. Ya makanya saya bilang buang. Ya makanya saya bilang buang. Makanya saya bilang buang itu. Buang itu. Yang saya maksud di situ adalah kalau kamu ngomong betul, makanya saya bilang karena Elia Miron juga beda sama Esra Soru beda sama MYM beda sama Rudi Yohanes beda. Makanya saya bilang konsep-konsep yang mereka jelaskan itu Tritunggal versi mereka itu yang saya bilang buang ke tong sampah. Makanya saya bilang yang saya bilang itu tentang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa di surga, hidup di dalam persekutuan Roh Kudus. Itu. Begitu, Cok. Biar kamu paham. Lagi boleh enggak? Des, satu lagi nih. Silakan. Ada 4. Silakan. Ini tentang masalah kitab kamu. Perjanjian lama masih pakai kan? Perjanjian lama ya, tapi kita itu tidak hidup di bawah peraturan-peraturan yang lama. Kita hidup di dalam kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu yang aku bingung. Silakan. Yang dengan jawaban Kristen setiap masuk ke remku mereka bingung gitu tentang terkait kejadian 19 nomor 32 sampai seterusnya. Coba. Apa itu? Di situ ya di Kristen ini apakah bisa
kusimpulkan melalui kitabnya, boleh untuk yang Kristen perempuan meniduri ayahnya. Ini Uncup ini gimana? Loh, Jawab. loh, 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 loh. Oke, Mau kejadian. ayatnya. Baik, saya jawab. Kejadian pasal yang buka dulu ke-19. Kejadian 19. Oke. Nomor 32 Itu boleh meniduri ayahnya. Oke, saya jawab Sob ya. Itu perikop itu berbicara mengenai Lot, mengenai Lot yang akhirnya dia pergi mengasingkan diri ya. Betul? Udah tahu. Oke. Sob, itu adalah cerita bagaimana asal usul keturunan Lot. Bukan perintah Sob supaya orang biar seperti itu. Saya kasih contoh gini Sob ya. Saya kasih contoh. Di dalam Bible itu ada kisah bagaimana Daud itu berzina dengan Batseba. Diceritakan bukan berarti itu buat dicontoh, bukan. Diceritakan itu hanya sekedar menginformasikan bahwa inilah yang terjadi. Kalau diceritakan, kalau diceritakan bukan sebagai contoh, buat apa? Dimuat yang namanya kitab suci katanya. Oke. Kau ini mau ngibul. Baik, saya kasih contoh juga di dalam. Apa gitu? Buat apa nih? Nih. Silakan. Buat apa? Termasuk di dalam kitabmu yang katanya suci, tapi di sini dikatakan boleh meniduri wanita Kristen, ya boleh meniduri orang tuanya. Menurut apa? Menurut cerita yang diambil dari Bible, yaitu cerita Lot. Oke, di mana di situ boleh meniduri orang tuanya, Sob? Marilah kita beri anggur ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia. Iya. Yang boleh menjadi gitu pertanyaan. di agamamu, yang perempuan tidur dengan ayahnya. Ya, kita maklum saja ya teman-teman ya, karena memang Muslim ini kerjanya ya memang seperti itu. Oke, udah bisa saya jawab? Ini kitabmu, bantah. Ya, silakan bantah kitabmu. Baik, Sob, itu kan bercerita mengenai bagaimana keturunan orang-orang Moab. Kalau nggak salah itu keturunan orang-orang Moab ya. Keturunan Yakub itulah asal Moab. Keturunan Lot itulah asal usul orang-orang Moab, bukan? Betul nggak? Coba terusin. Di bait-bait terakhirnya. Demikianlah Hanya terus di bait-bait terakhirnya. Nah itu bapak orang Moab yang sekarang. Nah, bapak orang Moab sekarang. Ini kan itu perempuan udah melahirkan. Satu bapak orang Moab, yang satu bapaknya yang lain, kan kayak gitu. Karena ayahnya mereka tiduri, ya kan kayak gitu, mereka melahirkan anak. Ngeri juga di Kristen ini, boleh gitu meniduri ayah sendiri. Sudah? Ayo. Sudah, Sob? Dah. Oke. Jadi begini, Sob ya. Bible itu dia menceritakan segala sesuatu itu apa adanya. Mengenai mengenai orang Moab itu asal usulnya seperti itu. Mereka itu adalah keturunan Lot. Di mana Lot di situ diberi minum anggur oleh anak-anak perempuannya. Tetapi apakah itu untuk dicontoh? Bukan, Sob. Misalnya di dalam Al-Quran, saya kasih contoh, Sob. Di dalam Al-Quran ada saudara-saudara Yusuf yang membuang Yusuf ke sumur. Itu kan cerita. Apakah boleh membuang saudara ke dalam sumur? Boleh. Kamu punya saudaramu kau masukkan ke dalam sumur. Ini Uncu PI, channelnya rame. Karena dia rame, ada paus terbang terus sementara Juma sepi. Mari kita buang Uncup ke sumur gitu. Terinspirasi dari kitab Yusuf. Bukan begitu, Sob. Baca Bible dan baca Al-Quran. Gak nyambung. Beda cerita. Tapi nggak apa-apa lah, Sob. Ini kalau kamu mau membanding Al-Quran, itu apple to apple. Jangan kau banding jeruk dengan apel. Ceritanya perempuan di Kristen boleh meniduri ayah. Ayahnya sendiri, ayah kandung boleh ditiduri gitu. Itu pertanyaannya. Kalau kamu mau ambil contoh dari Quranku nggak ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman sudah lihat ya orang Islam pola pikirnya gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Jadi kita maklumi saja. Maklumi saja. Dari makanya dia masih Islam. Jangan kau banding itu apel dengan jeruk. Jangan kau banding, salah. Kalau kau mau banding, ya sesuai dengan kejadian yang sama.
Oke. Sup, begini Sup. Coba dengerin saya ya, dengerin saya. Kalau misalnya kamu menceritakan nih, ada di koran nih, di koran ada cerita. Misalnya, si Budi menagih utang, lalu si Budi misalnya dibunuh begitu karena nagih utang. Apakah kamu akan menyimpulkan, berarti boleh ini membunuh kalau ditagih utang? Apakah kira-kira kamu menyimpulkan begitu, Sob? Kira-kira kesimpulanmu gimana? Gini ya Disya, kalau ada di Quran jangan dikarang-karang. Sebutkan ayatnya di mana. Di Al-Quran itu boleh meniduri ayah kandung. Kan sama dengan permasalahan yang kubawa. Sob, Yang saya kutanyakan tidak di sini sesuai saya tidak bilang di Kejadian dalam Quran. 1932. Sob, saya tidak pernah bilang di dalam Quran boleh meniduri ayah kandung, tidak boleh. Di dalam Bible Nggak ada ada, cerita. baik. Di dalam Bible ada cerita tentang asal usul nenek moyang orang Moab. Nenek moyang orang Moab itu berasal dari Lot. Bagaimana ceritanya? Karena pada waktu itu Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Kemudian larilah Lot bersama dengan dua anaknya perempuan. Lalu kata dua anaknya perempuan itu, bagaimana kita bisa menyambung keturunan? Karena kita semua akan mati. gitu. Lalu diberi. Bukan berarti itu adalah perintah supaya seperti itu. Bukan. Ini Uncup nih gimana sih Uncup? Baik. Jadi gini. Menurut Kristen untuk menyambung keturunan karena manusia udah berkurang, ya jadi seorang anak perempuan boleh meniduri ayah kandung. Ya gitu. enggak, tidak Sob, tidak seperti itu. Lah kayak Kalau gimana? kalau Iya, kamu terus kayak menyimpulkan gimana? yang seperti itu, artinya kamu terlalu banyak membenturkan kepalamu ke ubin. Nggak bisa alasan, nggak usah alasan Ya sudah. sama aku. Ya Sob, Kan kayak saya gitu, tidak itu kan memaksakan. cerita di kitabmu. Ya udah, gini Sob, saya tidak memaksakan. Itu Kalau kamu cerita di kitabmu. Kalau kamu menyimpulkan seperti itu pun tidak masalah. Saya masih maklum boleh. kalau kamu seorang muslim. Iya, boleh. Tadi kamu udah mengajukan 4 pertanyaan? Boleh, teman-teman. Kamu tadi udah mengajukan 4 pertanyaan. Gimana kira-kira? Boleh? Boleh gantian? Oh, mau gantian, tapi kesimpulannya boleh. Iya. Boleh gantian? Boleh? Aduh, aku pikir kamu jawabannya beda sama Kristen yang lain. Rupanya sama aja, Dis. Sama-sama botolnya dengan Kristen yang lain rupanya. Oke, sudah boleh gantian belum? Kau mau nanya apa emang? Oke, Udah, baik. gak Tadi apa-apa, oke, gantian baik, nanya. baik. Gini, Sob. Kamu kan pergi ke Madinah nih. Kamu kan pergi ke Madinah. Betul nggak kamu sampai sana lempar-lemparan batu? Nggak ada. Lempar-lempar batu betul nggak? Mana? Coba lihat videoku. Mana ada aku lempar batu? Kocak. Iya, tapi kan di sana ada lempar-lempar jumroh, betul nggak? Lempar jumroh itu haji. Iya, lempar batu ada kan di sana kan? Nggak ada, aku nggak ngerjain itu. Malu dia. Malu dia. Nih, Bang Surya, bentar. Sini. Tanya nih temanku. Bang Surya, waktu kita pertama di sini sudah 11 hari kita di sini, ada nggak kita lempar batu? Nggak ada. Oke, tapi ada nggak? Tapi ada nggak di sana orang lempar-lempar batu? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Baik, kita tunjukkan ya. Sebentar. Ini bukan di Madinah, Sob. Sebentar. Aduh, memang berat ini Muslim mengakui kenyataan ini, teman-teman ya. Susah emangnya teman-teman. Susah emang mengakui kenyataan ini. Berat mengakui kenyataan ini. Yang mana umroh kan kayak gitu, yang mana melempar jumroh, rupanya nggak bisa ngebedain Kristen ini. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ya Sob ya, bagaimana orang-orang Muslim itu melempar-lempar batu. Sebentar ya Sob ya, sabar Sob, tenang Sob, tenang. Oke, saya tunjukkan satu video ini Sob. Apakah ini ada di tempatmu atau tidak ya? Sabar ya Sob ya. Oke. Tunjukin. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan
Nih. Lihat ya. Apa yang dilakukan umat muslim ke arah Apa itu, Des? Aduh, lihat ya, teman-teman videonya lihat tuh. Ada 3 ini, Bang. Dulunya cuma 1 ini, Bang. Makin dilempar makin gede. Nah. Ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab pakai pesawat. Umat muslim menemukan batu rumah setan lempar-lempar pakai. Oke, gini, ku jelaskan dulu biar kamu nggak salah gitu. Buya Sabtu Ya. pernah bilang, Bang, naik haji itu, Bang, seperti mainan Oh, ya. anak-anak. Lempar-lempar. Ada tulisannya kuburan Abu Jahal ya. Kuburan Baik, Abu saya balikin Jahal. dulu. Oke? Oke. Betul nggak di sana main lempar-lempar Udah, batu, Sob? aku jelaskan dulu. Gini, silakan. kalau kuburan Abu Jahal, umat muslim itu tidak wajib melempari kuburan Abu Jahal kayak tadi. Nah, itu bukan ritual ibadah, bukan. Tapi yang video kedua itu namanya melontar jumroh. Dan itu bukan ada saat aku umroh. Tapi itu adanya musim haji. Jadi Ya. haji dengan umroh itu beda, Des. Oke, kalau haji main lempar-lemparan batu nggak? Kalau haji ada namanya melontar jumroh. Dah. Oke, kenapa batu dilempar-lemparin? Kenapa main lempar-lemparan batu? Oh, baik. Kenapa melempar batu? Sebenarnya itu hanyalah sebuah simbol untuk membuang hal yang buruk pada diri kita. Oh, begitu. Kok jauh banget ke Arab? Kok jauh banget ke Arab? Lah, contoh nabinya di Arab kayak gimana? Berarti harus Kalau dicontoh Des, buang. kalau nabiku, ya, kalau nabiku mencontohkan di Indonesia, di Kalimantan, aku di Kalimantan lempar batunya. Oh, Ngapain aku lempar batu di Arab? Jadi arti daripada lempar batu adalah buang sial. Kacau. Sebentar, Bukan arti buang dari sial, artinya apa? Nih, ku jelaskan ya, apa itu melontar jumroh? Melontar jumroh itu adalah simbol untuk apa? Membuang hal yang negatif pada diri kita. Contoh ya, nafsu yang negatif dibuang, keburukan yang ada di dalam diri. Ah, tuh. Disimbolkan kayak gimana? Dari diri kita, ya, dari diri kita, dari tangan kita, kita melempar sesuatu yang tidak baik dari diri kita. Itu Oh, makna gitu. jumroh. Oh, begitu. Jadi harus ke Arab begitu ya? Kacau. Harus ke Arab, Lah, Sob. nabinya mencontohkan di Arab. Oh, harus di Arab. Nabi mencontohkan di Arab. Baik. 1 ya, 4 ya, Sob ya. Ganti 4 nih. Terus yang kedua, Sob. 4 dia mau nanya. Loh, kamu aku kan mau mengajukan lagi. 4 pertanyaan. Gimana sih? Sob, Ya, kamu punya, iya. kamu mengajukan 4 Masalahnya- pertanyaan kan? Gini, Des. Gini, Gini, gemetar aku dia mau kalau sholat ditanya. maghrib masalahnya. Cie alasan. Ini jam berapa? Mau udah? sholat Di tempat maghrib. Udah 12:14. Ya sudahlah, jangan dipaksa teman-teman. Makanya aku mau sholat maghrib. Jangan dipaksa. Uncup jangan dipaksa, nanti jemaah Nanti bubar. aku naik lagi gampang. Oke lah, Sob, Aku naik silakan. lagi masih banyak waktu. Silakan, Sob. Oke ya. Silakan. Oke, baik. Oke. Mudah kali pertanyaanmu. Oke ya, Dis ya. Iya, baik. Oke. Baik. Sampai jumpa lagi, Sob. Thank you. Ya, sama-sama. Sampai Sob. jumpa. Ya.